Bapak Mirdan Miding SPD MPDMM, pengamat sepak bola Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Iya. Baik, nah kita akan berbincang tentang nasib sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Ini menarik perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya, masih cukup hangat tragedi Kanjuruhan yang baru-baru saja kita lewati ya. Ini duka mendalam untuk Indonesia dan tentunya juga dunia ya Pak Mirdan ya, dengan adanya kondisi ini. Nah, boleh kita ketahui lebih jauh nih Pak Mirdan, sambil menantikan tentunya juga narasumber lainnya. Bagaimana melihat potensi yang terjadi pasca kerucuhan ini gitu di Kanjuruhan itu? Apakah bisa saja terjadi sekali tidak ada lagi pertandingan sepak bola di Liga Pertama ini, ataukah hanya ditutup sementara? Jadi gini, pasca tragedi kemanusiaan ya, itu satu ya. Yang kedua yang kita ingin sampaikan bahwa tidak ada nilai kemanusiaan ya yang lebih tinggi daripada nyawa. Iya. Nah, Kanjuruhan ini ya, Kanjuruhan tragedi ini adalah kejadian yang terbesar kedua di dunia. Ya, yang ketiga itu adalah di kerusuhan di Brussels ketika Juventus berhadapan Liverpool di Champions Final. Tapi ada di Amerika Latin yang terbesar, ya kurang lebih 500-an nyawa yang melayang. Sementara di Kanjuruhan Malang ini kita kehilangan nyawa dari saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya ibu-ibu supporter fanatik Indonesia pada angka 131 saat ini. Sudah mencapai 131 ya. 131 angka, termasuk dua korban dari saudara kita dari pengamanan kepolisian. Iya. Nah, Kanjuruhan Malang tragedi ini menjadi bola salju, menjadi kompleks ya, kemudian menjadi kompleks karena sudah kemana-mana isunya. Iya. Yang pertama itu pasti karena menjadi tragedi kemanusiaan yang terbesar setelah di Amerika Latin, kemudian juga secara ekonomi itu pasti terganggu. Nah, secara ekonomi yang kita maksudkan itu kontrak daripada beberapa pemain yang tentu yang bermain di Arema FC itu satu ya. Iya. Yang kedua, secara ekonomi multi effect player itu tentu pedagang-pedagang kaki lima yang berada di area Malang itu sudah mulai terhenti. Iya. Kemudian yang ketiga itu kalau ini dibiarin secara terus-menerus maka bisa saja pemain-pemain asing yang terimbas ya akibat tidak diperbolehkannya pertandingan untuk beberapa saat ke depan, atau jika benar bahwa ini menjadi keputusan final Liga 1 dihentikan sama sekali, maka kita akan berhadapan dengan hukum internasional tentang kontrak pemain asing. Berarti tetap akan ada implikasi yang bisa dirasakan begitu Pak Mirdan? Iya, jadi efek kompleksnya itu dari hukum, kemudian secara ekonomi, kemudian tentu yang sangat dirasakan adalah orang-orang yang hidup di sepak bola, terutama di klub-klub, kemudian pedagang-pedagang kaki lima, asongan, kemudian bagaimana perputaran ekonomi di penjualan tiket, kemudian bagaimana ekonomi daripada player, para pemain. Ini juga akan terimbas jika Liga 1 ini dihentikan, maka ada berapa puluh ribu orang akan kehilangan pekerjaan sementara. Iya. Itu. Jadi memang bukan hanya satu atau dua unsur saja yang akan merasakan implikasi ini ternyata ya Pak Mirdan ya. Iya. Tapi ini keseluruhan. Nah, ini kan kondisinya juga lagi seru-serunya nih pertandingan sebenarnya ya, sudah semakin mendekati babakan akhir lah istilahnya seperti itu. Nah, khususnya untuk PSM Makassar sendiri pastinya ini kan juga ada peluang yang belum bisa dilanjutkan dengan kondisi ini. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang untuk beberapa dari
pesepak bola kita misalnya, bagaimana dengan klub-klub yang ada yang masih tersisa untuk bertanding, masih berpeluang besarkah begitu Pak Mirdan? Yang sangat dirugikan itu sebenarnya Arema FC, karena Arema FC akan menjadi tim tanpa tuan rumah, dia akan menjadi tim partai usiran. Nah, partai usiran sesuai dengan keputusan bersama dengan PSSI, dengan pemerintah, Direktur Liga Indonesia, itu partai usiran itu 175 kilo radiusnya dari Kota Malang. Jadi harus tidak di situ. Partai begitu. usiran, ya. Dia menjadi istilahnya. partai usiran dan partai tanpa penonton. Jadi yang sangat dirugikan itu adalah Arema FC. Sementara untuk lawan-lawan Arema FC itu mendapat keuntungan. Dia katakan kalau ketika berhadapan dengan PSM sebagai baik sebagai tandang maupun sebagai tuan rumah, PSM secara psikologis mendapat keberuntungan karena Arema FC sedang dalam di bawah tekanan, kemudian dia dalam keadaan down, kemudian banyak persoalan yang dihadapi oleh Arema FC ketika berhadapan atau melanjutkan pertandingan. Nah, sementara jika Arema FC ini bertanding di kandang partai usiran, maka secara psikologis pun juga tidak bisa menjadi tuan rumah. Karena tetap harus punya radius yang jauh 175 kilo radius dari Kanjuruhan Malang. Nah, itulah resiko yang harus dihadapi, ditambah lagi dengan kewajiban untuk membayar 250 juta denda itu denda. Nah, ini sebenarnya adalah uang pembinaan. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa kalau menurut saya klub tidak dengan posisi kesengajaan oknumnya saja. Jadi katakan kalau ketua panpelnya itu memang tidak sesuai dengan prosedur SOP, sudah diingatkan dan masih ngeyel waktu itu Jadi kalau menurut saya bukan Aremanya, tapi oknum. Nah, kalau klubnya, kalau saya jangan dihukum kalau klubnya. Baik. Tapi person, oknum dan orangnya yang harus kita hukum. Baik. Kita tahan dulu Pak Mirdan. Kita coba di line telepon 082133333940 ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Niko ini di Makassar. Baik Pak. Dengan Fitri Pak Niko. Fitri. Salam kenal Fitri. Salam kenal Pak Niko Beni. Sehat Fitri? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Niko, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Video siapa ya? Pengamat. Oh ya, saya bersama dengan Pak Mirdan Miding, pengamat sepak bola Indonesia kita. Pak siapa namanya? Pak Mirdan Miding. Pak Mirdan, selamat pagi Pak Mirdan. Iya. Oh, ya. Iya, halo. Halo. Ya, silakan. Iya Pak Fitri. Jadi pertama kita prihatin atas kejadian yang terjadi di Malang tanggal 1 yang lalu. Nah, itu kita prihatin, kemudian kita doakan semua yang menjadi korban itu, yang sakit, yang masih di rumah sakit tempat pulih, kemudian yang meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosanya, kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kejadian itu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kemudian yang paling penting adalah kita berterima kasih pada Joko Widodo dengan diplomatisnya sehingga Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh persepak bolaan dunia. Itu yang perlu kita syukuri. Seandainya kalau tidak, tentunya pertandingan di Indonesia ini, liga-liga ini akan bisa terhenti begitu Pak Niko? Bisa diterhentikan, itu yang perlu kita syukuri. Nah, kemudian yang lain itu menjadi pembelajaran persepak bola kita, khususnya para pembina olahraga sepak bola, sehingga mengatur semua pemainnya dengan baik tentunya, kemudian mengatur semua supporter, karena ini awalnya dari supporter yang tidak disiplin, lalu kemudian kasihan aparat menjadi korban. Ada 6 aparat kepolisian itu kasihan menjadi korban.
terpaksa Kapolri harus melakukan tindakan, padahal mereka melakukan pengamanan. Nah, hanya karena desakan publik, kemudian kasihan mereka menjadi korban. Ini kasihan aparat kita ini maju salah mundur salah. Ya. Nah, sehingga seharusnya itu semua pihak harus menyadarkan diri, kemudian para pembina olahraga, khususnya pembina persepak bolaan, kemudian semua supporter itu harus diberikan edukasi. Jadi harus menyandang tagline olahraga itu bahwa sportif. Nah, kalau dengan pemainnya sportif, supporternya juga harus sportif dong. Jangan karena di kandang sendiri kemudian euforia. Beberapa kejadian juga terjadi sebelum itu di PSM juga ada. Nah, ini yang menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga persepak bolaan khususnya dan olahraga di Indonesia pada umumnya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi kita semua mau menang. Nah, adu strategi. Kalau dua-duanya main mau menang, ya usahakan untuk seri, kira-kira begitu. Jadi harus kita kalah, berarti kita harus belajar model sistem pertahanan daripada lawan kita, sehingga kita boleh lebih unggul dari dia. Jadi itu pembelajaran kita untuk pemain, kemudian para olahraga, kemudian pengamat, semuanya boleh melakukan pembinaan kepada semua, sehingga benar-benar olahraga ini menjadi kecintaan kita, karena semua itu bisa disatukan melalui olahraga. Di olahraga itu dulu harus diciptakan demokrasi yang baik. Jangan sampai kita hanya berbicara demokrasi hanya urusan politik, bukan, Mbak Fitri. Jadi bagi saya adalah olahraga itu menjadi suatu pemersatu, kemudian kita menciptakan itu dengan baik, kemudian kita berusaha untuk menerapkan sistem atau ideologi Pancasila itu di situ. Baik. Sehingga benar-benar kita memperhatikan kemanusiaannya, kemudian bagaimana kita adil pada semua pemain di situ, sehingga kita boleh mengamati, kemudian boleh bertanding, kemudian kita berusaha menang. Semua tim pasti berusaha menang, tapi menangnya itu dengan elegan. Tidak boleh dengan hal-hal yang misalnya curang, bermain mata dengan wasit dan seterusnya. Dan prihatin kita dengan kejadian olahraga itu, mudah-mudahan kita berdoa sehingga liga ini tidak ditutup, walaupun dihentikan sementara, tapi tidak diberhentikan untuk tidak bertanding beberapa saat. Kira-kira jadi harapannya Pak Niko jangan ditutup ya, cukup sementara saja ya. Jangan ditutup, mudah-mudahan dengan PSI kemudian dengan kementerian berusaha bagaimana sedemikian rupa sehingga benar-benar olahraga ini tetap dijalankan, tapi dengan catatan-catatan bahwa harus ada tanda tangan kontrak itu, bahwa semua pengelola persepak bolaan mulai dari persatuannya, timnya itu, pelatihnya, apa semua. Kemudian paling penting adalah semua tim supporter itu, koordinatornya itu harus dibuatkan suatu persatuan, kemudian membuat kontrak di situ, sehingga aparat tidak menjadi korban. Baik. Saya prihatin ini, kita membaca pemberitaan ini kan kasihan. Ya, mereka melakukan prosedur, kemudian tekanan publik hanya karena kemanusiaan, hak asasi, lalu kemudian bagaimana dengan hak asasi penegak hukum, keamanan yang mengamankan itu, yang menjadi korban. Baik. Itu juga harus dipikirkan, jangan kita pikirkan saja itu akibat dari itu korban. Banyak yang saya dengar informasi, banyak yang saya mendengar monitor di radio itu, ada yang mengatakan bahwa itu adalah salahnya aparat dan seterusnya. Loh, gimana ya? Kita mau bilang aparat di satu sisi mungkin dia salah, tapi lebih salah lagi kalau dia tidak melakukan tindakan. Baik, dipahami Pak Niko. Jadi kalau dilarang supporter tidak boleh masuk di lapangan, jangan ke lapangan. Kalau sudah masuk ke lapangan, apapun tindakan aparat saya benarkan, menurut pribadi saya. Baik, terima kasih Pak Niko tentunya. Terima kasih Pak pengamat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita memperbaiki sistem olahraga kita di Republik ini. Salam olahraga. Salam olahraga.
Ya, menarik tadi Pak Niko. Sebenarnya lebih kepada bagaimana menjamin kondisi yang ada di dalam lapangan sepak bola ini Pak Mirdan sepertinya ya. Jadi kalau misalnya terjadi upaya untuk tidak menutup atau hanya menutup sementara ini, tentunya diharapkan ke depannya harus ada jaminan bahwa sistem yang berlaku itu adalah sistem yang lebih baik lagi begitu. Ya, harusnya ada jaminan. Ya, bagaimana menanggapi hal ini Pak Mirdan? Jadi ada lagi yang masuk nih. Ya, selesaikan dulu yang satu ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Niko itu menjadi sebuah perenungan ya. Tetapi kita harus membedah dulu. Jadi kita harus bedah, lalu kita bisa bersikap, ya kan? Nah, kalau dari hasil tim independen pencari fakta ini ya, memang dalam aturan Liga Indonesia 15 menit sebelum pertandingan usai semua gate sudah harus terbuka. Ya, tetapi menjelang sampai selesai tidak satupun pintu yang terbuka. Itu yang satu. Jadi kita bedah satu-satu ya. Kemudian di dalam peraturan FIFA sama sekali yang pertama tidak dibenarkan membawa senjata api. Yang kedua, sama sekali tidak dibenarkan membawa yang namanya gas air mata. Iya. Kemudian yang ketiga harusnya ya dalam kasus seperti itu diambil alih oleh ketua panitia. Ya, untuk menghimbau kepada aparat untuk tidak menggunakan gas air mata. Yang kedua, pada saat terjadi chaos itu, maka ketua panitia itu mengumumkan bahwa semua gate harus terbuka segera. Tapi entah ketika itu semua dalam keadaan panik, tidak ada tidak satupun dari unsur kepanitiaan ya yang bisa menyelamatkan orang kondisi yang saat itu. Nah sebenarnya ya yang banyak korban itu karena penumpukan. Jadi mereka baku injak ya, yang banyak korbannya. Kalau cuma karena air mata sih nggak ada. Tetapi karena penyebabnya itu mereka berhamburan menuju ke satu pintu dan di situ ribuan orang baku injak, kayaknya itulah yang terjadi. Nah, apa yang kita bisa ambil dari situ adalah tidak adanya leadership dari sistem manajerial stadion. Ketika terjadi chaos, apa yang harus dilakukan oleh ketua panitia? Ya, dan di situ harusnya menghimbau aparat jangan masuk dalam lapangan. Ketika itu masuk dalam lapangan berhadapan dengan penonton, itulah terjadinya chaos antara aparat dengan supporter, dan akibatnya supporter banyak korban dan juga saudara kita juga aparat yang banyak korban. Nah, kalau dalam liga-liga dunia yang ada itu kan cuman panitia ya, panitia yang setiap gate ada panitia di situ. Setiap gate ada panitia 2 di situ untuk gate masuk lapangan, untuk gate yang dari pintu darurat. Nah, ini setelah diinvestigasi tim independen tidak didapatkan sistem seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kita, pintu darurat dalam kondisi seperti itu orang ini harus kemana ketika menghadapi chaos, ketika menghadapi kebakaran dan segala kerusuhan dan segala macam. Nah, maka di dalam stadion yang benar ya, yang sesuai dengan regulasi FIFA, ketika kita masuk di gate sudah ada petunjuk. Jalur ini jalur evakuasi, jalur ini adalah jalur untuk menonton, jalur ini untuk ke ruang klinik dan segala macam. Jadi orang sudah tahu, oh kalau saya ke sana itu jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran akan ke situ. Iya, semakin jelas begitu. Nah, apa tadi disampaikan oleh Bapak penanya tadi betul, bahwa harusnya ada edukasi para supporter. Lebih ke SOP-nya ya, standar operasionalnya. Dan kita harus tahu supporter. Kalau kamu masuk di stadion Habibie misalnya, ke kiri untuk apa, ke kanan untuk apa, dia lurus atau ke atas, ke pintu mana, toiletnya mana, kliniknya mana, dan segala macam. Nah, inilah yang harus diedukasi SOP di dalam sebuah stadion untuk event-event besar. Baik, gitu. Iya, ini menarik. Kita angkat telepon lagi Pak Mirdan. Iya. Oops. Iya, baik, rupanya tertutup ya. Baik, dicoba kembali di 082133339440. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Saya bilang di Makassar. Siapa? Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang. Gimana, sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Pak Abdullah Sewang, silahkan. Kalau kita lihat siaran di televisi, berarti itu yang terjadi juga di lapangan. Iya. Kita lihat di situ tidak ada orang berkelahi. Tidak ada orang baku pukul-pukul, hanya berlari berhamburan masuk lapangan. Kok dihantam gas air mata? Baru gas air mata bukan satu titik, berapa titik itu? Iya. Jadi mereka tidak bisa bernapas. Ini yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Kalau orang baku pukul paling baku pukul 2 kali 3 kali lari. Ini tidak bisa lari karena diburu dengan asap. Jadi memang perlu aparat harus hati-hati membuat ini gas air mata, mempergunakan gas air mata. Kecuali kalau di jalanan itu lapangan terbuka, kalau di gedung olahraga itu stadion itu tertutup, apalagi pintu darurat siapa tertutup, ini di mana orang mau lari. Iya. Jadi memang harus diteliti baik-baik keadaannya besok lusa ada permainan apa, jangan terlalu. Dan beberapa pengamat mengatakan PSSI dunia juga mengatakan dilarang pemakaian gas air mata itu di stadion. Iya. Lebih-lebih senjata ya. Supaya ini bisa diteliti baik-baik, supaya jangan terlalu banyak lagi korban besok lusa. Ini satu kali saja dalam seumur hidup sepak bola di Indonesia ini. Saya kira itu masukan saya. Ya, makasih Pak Abdullah Sewang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini keprihatinan netizen ya terhadap dunia persepak bola. Ini semua pecinta sepak bola misalnya Pak Mirdan. Sudah banyak kegelisahan, jangan sampai sepak bola untuk Liga 1 ini benar-benar ditutup begitu ya, karena mereka merasa kehilangan karena namanya juga fanatik ya terhadap olahraga ini. Ya, bagaimana sebenarnya bisa kita mencoba melihat solusi yang baik untuk kedepannya Pak Mirdan dengan pembelajaran yang terjadi di Kanjuruhan ini. Jadi perlu tadi juga sudah dimasukkan bahwa sistem yang harus diperbaiki. Di antaranya SOP tadi kan kayaknya memang orang nggak tahu mau lari kemana kalau terjadi crash mau kemana? Iya, mau kemana? Pintu juga tidak terbuka. Iya, jadi sebenarnya kebingungan. Banyak yang korban karena keinjak-injak. Kurang lebih sama dengan kasus Mina. Oh ya, waktu runtuhnya itu ya. Terowongan Mina. Terowongan Mina, ini benar. kurang lebih sama. Jadi mereka saling baku injak karena nggak ada akses. Iya. Ya. Padahal tadi sudah ada aturannya bahwa 15 menit sebelum pertandingan berakhir itu sudah harus dibuka pintunya. Karena gini, kita analisa kejadiannya ya gini. Kan yang berhadapan antara Persebaya dengan Arema FC. Iya. Tanpa bonek. Ya, hanya orang Arema FC. Ya. Tanpa bonek. Bukan, tidak ada orang di luar itu ya. Tidak ada supporter. Kalau orang sini bilang para kita begitu ya. Jadi karena itu menjadi kesepakatan antara bonek mania dan Arema mania. Jadi mereka ada kesepakatan ketika dulu waktu terjadi kerusuhan yang lalu tawuran antar supporter. Jadi ketika bermain di Arema FC tidak boleh bonek yang datang. Begitupun sebaliknya. Ya, baik. Ya, sama ketika di Persib Bandung. Dengan Persija Jakarta. Ya, itu sama. Atau dengan bonek dengan Persib Bandung. Mereka para supporter sebenarnya sudah sangat bagus silaturahminya. Hanya bentuk penghargaannya seperti itu ya. Iya, penghargaan. Tetapi ini harus diikuti oleh model-model edukasi. Jadi kalau misalnya ya kan di sana itu dibagi blok-blok, blok A, B, C, D. Pintu B ke A nggak boleh. Karena ketika terjadi kerusuhan di blok A, maka di blok B tidak perlu terganggu. Maka yang seharusnya dilakukan adalah terbuka pintu darurat di blok A, itu dimobilisasi semua keluar dari stadion. Nah, kemudian juga dengan yang lain sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah, ternyata setelah diinvestigasi semua pintu tertutup, dikunci semua. Nah, dan
informasi terakhir bahwa Stadion Kanjuruhan Malang ini itu diverifikasi terakhir tahun 2020. Berarti ya 2 tahun sejak pandemi, ya memang tidak pernah terpakai. Ya. Jadi itulah salah satu. Jadi dari awal memang Radio Republik Indonesia, dari pembicaraan awal kita di awal kompetisi, saya katakan bahwa bagaimana Liga Indonesia pasca pandemi. Saya ingat bahwa harusnya semua stadion diverifikasi. Harus ulang lagi karena beda waktu pandemi karena tidak digunakan dengan akan bagaimana digunakan. Kepencahayaan masih cukup nggak? Kan ada aturannya. Pencahayaan itu ada aturannya, ada ukurannya. Bagaimana dengan pintunya? Bagaimana dengan pintu daruratnya? Bagaimana dengan tempat ibadahnya? Mesti ada semua. Toiletnya, ruang ganti. Kemudian bagaimana kita bisa memperoleh informasi tentang stadion, harus ada. Jadi biasanya orang gitu. Kemudian di mana tempat konferensi persnya, di mana saya bisa dapat rilisnya. Itu betul. Itu hak supporter dan jadi harus kualifikasi terkini begitu ya, meskipun 2 tahun lalu. Ya, jadi itu barangkali yang menjadi salah yang satu terutama itu Mbak Fit. Saya bisa beli tiket di mana dengan tidak palsu. Kemudian bagaimana panitia memastikan bahwa kalau Kanjuruhan Malang itu daya tampungnya hanya katakan 10.000, kenapa sampai 15.000? Berarti ada keteledoran panitia penyelenggara dalam penjualan tiket. Sehingga kalau mereka memang dihukum pidana, ya memang sepantasnya. Ya, saya ingat dulu tragedi penonton di Maros, gitu ya, balapan motor nabrak penonton, ada yang meninggal, ya dihukum, ya sama dengan ini, sama dengan kondisinya seperti ini. Kalau misalnya kita tidak a priori kita sayang yang namanya nyawa siapapun, baik aparat TNI, aparat Polri maupun saudara supporter, para pemain dan ofisial, semua kemanusiaan di atas sepak bola, di atas segala-galanya. Sehingga sangat disayangkan jika terjadi melayangnya nyawa 131 untuk saat ini, dan di dalamnya itu ada sekitar 2 dari aparat kita. Tetapi dari berbagai temuan, dari berbagai media, kita bisa melihat langsung, kita bisa melihat bahwa bagaimana dengan pressure fisik yang dilakukan oleh aparat kita, yang berpakaian loreng-loreng. Misalnya kita lihat bagaimana dia menggebuki supporter, dia menendang, misalnya dia memukul dengan benda-benda rotan, alat-alat tidak tajam ya. Tetapi sebenarnya itulah salah satu yang menyebabkan terjadinya pressure balik kan. Ya, ketika supporter itu digebuk, dia pasti balik. Nah kalau sudah jumlah supporter melebihi katakan 15.000 dibanding dengan pengamanan kita, ya kita kalah. Dan ujung-ujungnya itu pasti akan terjadi chaos. Nah, maka disayangkan harusnya pengamanan kita tidak menyalahkan tetapi menjadi pembelajaran kita, tidak melakukan pressure fisik, tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan senjata dalam bentuk gas air mata, karena itu nggak bisa dikendalikan. Jadi bisa itu menyerang satu stadion. Bayangkan kalau 15.000 penonton dalam stadion itu keperihan semua. Dia harus mencari akses keluar, dan ketika tidak ditemukan, matanya sudah tidak lihat yang mana-mana begitu ya. Dia bertumpuk di satu titik, dia baku injak, akhirnya kalap jadinya. Diinjak, kehabisan oksigen, ada yang kehabisan oksigen dan segala macam. Itulah efek daripada pressure fisik yang dilakukan, pressure yang tidak kita perhitungkan efeknya. Nah, kalau yang jelas bahwa kalau kita melakukan pressure fisik, pasti akan ada balikannya. Maka yang harus dilakukan ketika itu sebenarnya adalah bagaimana segera mobilisasi seluruh massa. Dibuka semua pintu, gate, buka semua. Yang kita pikirkan selama ini kan hanya keuntungan. Komersialisasi saja. Orang punya hak masih ada 15 menit katanya untuk menonton, tapi dibanding dengan ribuan nyawa yang potensi melayang, kalau tidak dibuka, mending dibuka. Terserah supporter mau keluar, mau masuk atau apa, itu kan sudah menjadi free-nya lah di situ 15 menit. Biasanya itu saya sebagai mantan direktur stadion,
biasanya 15 menit, biasanya ada beberapa penonton yang pengen masuk menyaksikan. Iya, kan enggak apa-apa ya. Iya. Itu kan segelintir saja saya pikir. Ya. Tapi kalau ini sudah dibiasakan akan hilang seperti itu. Ya, akan hilang. Jadi diberikan edukasi menurut para penelpon tadi itu betul-betul bagus. Nah, efeknya sangat kompleks. Dan ini kalau misalnya tidak atau kita hentikan sama sekali, itu tadi saya katakan bahwa akan berujung pada hukum internasional jika ini sama sekali, karena ada hak pemain, terutama pemain asing yang harus dibayarkan. Sudah ada kontrak kerja, kontrak kerja internasional sudah ada, dan itu mereka bisa menggunakan jalur hukum internasional. Baik, ini cukup berbahaya juga ya. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Udin Dantang. Udin di mana Ki? Antang. Oke, silakan Ki Udin. Apa yang ingin ditanyakan? Yang pertama, saya menyalahkan siapa-siapa. Yang saya ingin soroti kinerja PSSI. Ini kan dari kemarin penyampaian Pak Kapolri itu di salah satu stasiun TV kemarin. Katanya lapangan ini berakhir di verifikasi tahun 2020. Berarti selama ini posisi itu hanya menerima laporan dari anggotanya. Inilah sebenarnya dibutuhkan anggota-anggota untuk berbuat adil. Iya. Kenapa selama ini PSM khususnya itu sampai berkali-kali di verifikasi lapangannya, sementara tim-tim lain itu tidak diverifikasi, hanya menerima laporan dari anggotanya bahwa lapangan ini sudah bagus, padahal tidak diverifikasi. Jadi tolong di PSSI ini tolong adil ya, gitu ya. Tegakkan keadilan, karena ini salah satu penyebabnya sehingga terjadi seperti itu, hanya menerima laporan-laporan padahal tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para anggotanya. Saya kira seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ini sama ya dengan Pak Mirna tadi ya, bahwa sebenarnya ini juga salah satunya adalah verifikasi lapangan yang tidak update ya. Jadi sampai mengalami kesulitan seperti itu. Baik. Jadi ada gini Mbak Peti, jadi ada yang menarik ini. Ya. Kalau selama ini ya Direktur Liga Indonesia itu harusnya di pihak ketiga kan? Sebaiknya ya? Ya harusnya profesional. Jadi boleh saja menggunakan vendor asing sehingga nanti PSSI tidak bisa intervensi. Karena selama ini kan kita masih intervensi, ketumnya masih intervensi, sekjennya intervensi. Masih. Nah, masih. Tapi kalau Liga Indonesia, Liga Profesional Indonesia harusnya bisa di pihak ketiga kan, bisa menggunakan vendor asing atau mereka bisa bersaing secara bisnis, kan ini bisnis. Ini seperti event organizer ya. Seperti itu Pak Mirna. Iya. Baik. Ini juga barangkali ya sempat terjadi beberapa informasi yang lalu bahwa panitia pelaksana sebenarnya sudah ada warning dari pihak aparat bahwa sebaiknya dilakukan pertandingan di sore hari. Tapi ternyata dilaksanakan di malam hari. Jadi memang sudah dari awal sepertinya ya panitia ini. Jadi ya kan gini. Iya. Kenapa di malam hari dipilih oleh panitia? Karena kan itu secara finansial lebih menjanjikan. Di saat orang sudah tidak kerja, mereka punya kesempatan untuk nonton. Kalau misalnya di sore hari, orang masih lelah, masih capek, panas dan segala macam, orang ogah untuk nonton. Nah, karena pertimbangannya itu pertimbangan komersialisasi tadi ya. Tadi itu dilakukan di malam hari. Iya, masih banyak penontonnya pasti ya. Yang kedua juga itu untuk publikasi televisi. Oh iya. Iya, jadi itu lebih enak ya, lebih nyaman dan orang lebih milih untuk live di malam hari dibanding di sore hari. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan
komersial yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah pikirkan bagaimana jika terjadi chaos. Tetapi sebenarnya boleh aja di malam hari. Tetapi dengan ketentuan, pertama edukasi penonton sudah bagus, sistem manajerial pertandingan sudah bagus, sistem SOP stadion sudah bagus, pengamanan juga sudah sangat profesional. Boleh, silakan aja di malam hari. Baik. Ya, semakin hangat sepertinya ya. Penelpon saya tahan dulu, kita dengarkan satu persembahan lagu dulu supaya kita lebih enjoy di kesempatan pagi hari ini ya. Wahai kekasihku, apa kamu dengar laguku mengudara di radio favoritmu? Aku coba cipta lirik nada penghibur rasa agar kisah kita abadi. Bila rindu tidak gundah dan gulana, sepimu melanda, aku datang peluk kamu. Oh oh. Bila malam tiba, hening berbicara tanpa teman sapa, aku akan peluk kamu lewat lagu. Aku mau kamu larut dalam imaji lagu agar muram jadi berdansa. Bila rindu tiba gundah dan gulana, sepimu melanda, aku datang peluk kamu. Oh oh. Bila malam tiba, hening berbicara tanpa teman sapa, aku akan peluk kamu lewat lagu. Bila rindu tiba, na 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 na, gundah dan gulana, na 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 na. Bila rindu tiba, na 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 na, gundah dan gulana. Bila rindu tiba, gundah dan gulana, sepimu melanda, aku datang peluk kamu. Oh oh. Bila malam tiba, hening berbicara tanpa teman sapa, aku akan peluk kamu lewat lagu. Bila rindu tiba, gundah dan gulana, sepimu melanda, aku datang peluk kamu. Oh oh. Bila malam tiba, hening berbicara tanpa teman sapa, aku akan peluk kamu lewat lagu. Lintas Makassar Pagi. Baik, masih dialog dialog interaktif kita ya di kesempatan pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi, masih dengan topik yang kita angkat, nasib sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Tadi cukup banyak ya kita berbincang dengan Pak Mirdan Miding sebagai pengamat sepak bola kita, dan ini ternyata memang ada banyak
hal-hal ya SOP yang kemudian dilanggar panitia sebenarnya dengan melihat apa yang terjadi. Sebelum kita ke Pak Mirdan, kita ke supporter kita dulu nih ya. Ada Deng Ewing. Halo, assalamualaikum Deng Ewing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diganggu lagi nih pagi ya Pak Deng. Iya, Deng Ewing, kita bersama dengan Pak Mirdan di sini juga. Nah, bagaimana Deng Ewing sendiri sebagai supporter ya, tentunya melihat apa yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Padahal kalau dipikir ini tidak ada bonek di sana ya. Supporternya cuma satu, hanya supporter Arema. Bagaimana? Silakan Pak Deng Ewing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama saya mengucapkan turut berduka cita kepada saudara-saudara kita Aremania atas tragedi dan menimpa minggu lalu. Nah, hari ini tepat 7 harinya. Iya. Jadi hari ini gimana ya? Entah siapa mau disalahkan atau siapa, kayaknya semua salah deh. Ya, kita turut prihatin karena mungkin termasuk euforia atau fanatisme yang bagaimana sehingga teman-teman Aremania masuk ke lapangan, imbasnya terjadi chaos dengan pihak keamanan. Bukan berarti kita mau salahkan siapa dalam hal ini, tapi setidaknya dengan kejadian seperti ini kita sangat prihatin dan bisa menjadi pembelajaran baik daripada sisi supporternya, penyelenggara dan keamanan. Iya. Nah, bagaimana melihat ini juga ya? Itu tentunya juga pembelajaran untuk supporter PSM nantinya ya, Deng Ewing? Iya. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi contoh lah bahwa dalam bentuk sebuah tim fanatisme itu betul ada. Kita fanatik pada tim, tapi setidaknya kita harus sadar bahwa sepak bola ini adalah sebuah permainan, sebuah game yang ada kalah, ada menang, dan ada seri. Jadi kita wajib menginginkan tim kebanggaan kita untuk menang. Tapi kemenangan itu tidak saja. Kita tahu banyak faktor, apakah pemain kita kelelahan, faktor lawan yang bagus dan sebagainya. Jadi setidaknya harus dipahami sebagai fanatisme, artinya kita harus sadar bahwa ya ini adalah sepak bola, kita hanya mendukung, terus mendukung. Adapun hasilnya ya itu sudah ya ada menang dan ada kalah dan ada seri. Jadi kasarnya bukan berarti mendeskreditkan teman-teman Aremania yang masuk kemarin, dan kita harus paham kita bukan sekedar fanatik atau fanatik buta kasarnya. Setidaknya yang dimaksudkan kekecewaan supporter jangan kemudian merugikan klub sepak bolanya ya. Ya, pada dasarnya ya kalau salah ya salah aja, protesnya jangan sampai masuk ke lapangan ya. Nanti kita protesnya bisa lewat media atau ketemu perwakilan manajemen, perwakilan pemain. Dan rasa untuk protes terhadap tim itu terasa banyak cara. Iya. Jadi kalaupun kecewa wajar lah ya, kecewa ya, namanya juga tim kesayangan begitu ya, Deng Ewing ya. Ya, namanya kecintaan pasti, namanya fanatisme pasti ada. Iya. Ada saran barangkali Deng Ewing kepada supporter kita ya, khususnya kita ini supporter PSM juga sangat fanatik tinggi nih kalau mendukung biasanya. Ya, kalau di PSM sih fanatik ya tidak diragukan lah, fanatik teman-teman supporter Makassar. Ya, berkaca dengan kejadian di Kanjuruhan kemarin ya, adalah bahwa itu kembali lagi kita harus sadar bahwa yang kita dukung ini ada kebanggaan. Dalam hal ini sepak bola adalah game, permainan yang ada menang, ada kalah, ada seri. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, hasil terbaik dan hasil terburuk ya kita harus terima. Iya, baik. Ya, saya rasa ya tambahannya mungkin dari saya ada betul-betul pihak yang betul-betul bertanggung jawab secara moral dan moral. Setidaknya ya gagallah
dalam membina Liga Indonesia ini, baik itu dari PT LIG-nya, baik itu dari PSSI-nya, ya legolah silakan mundur. Iya, seperti itu ya. Nah, ini tanggapannya Pak Mirdan. Ada bahasanya Dengewing ini. Kalau memang tidak bisa menyelenggarakan dengan baik, legolah untuk mundur begitu. Gimana ditanggapi nih? Jadi itu ya, apa sih namanya, itu budaya kamikaze Jepang. Ya. Budaya Sirinapace itu budaya yang sangat tinggi derajatnya di Bugis Makassar. Ya. Nah, itu boleh saja, tetapi ya ini kita harus kupas benar-benar tentang tragedi ini, di mana benang kusutnya. Ya, karena dengan pembelajaran hidup ini kita bisa mengambil untuk tidak terjadi pada konteks lain, pada stadion lain, pada klub lain. Nah, tadi saya katakan Pak Erwin katakan mundur aja. Nah, bisa saja seperti itu. Lalu cari cari sosok yang jauh lebih bagus. Itu satu ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menemukan benang kusutnya. Benang kusutnya itu kok menurut saya itu ada di ada di manajerial liganya, bukan PSSI-nya. Ya. Nah, harus ada regulasi bahwa kalau saya sih manajemen liganya ini bisa saja pendor-pendor luar negeri yang bisa kita seperti ambil. disampaikan tadi ya. Itu untuk lebih profesional. Nah, tetapi karena ini regulasinya manajemen liganya juga masih di bawah taktis PSSI. Ya, harusnya nggak seperti itu. Jadi buat aja kontrak dengan PSSI-nya. PSSI itu kan perwakilan pemerintah. Khusus di bidang keolahragaan, Kemenpora pemerintah. Kan seperti itu. Nah, sehingga kalau liga ini dilakukan benar-benar oleh orang profesional, ya saya kira dengan nama Indonesia di under yang kemarin tadi malam under 17 kita udah hampir masuk lolos di grup masuk di final Asia, kemudian U20 juga baru-baru kita lolos. Bukan sesuatu yang mustahil kita masuk pada pentas dunia. Nah, ujung-ujungnya kan sepak bola kan kita pengen pentas dunia. Ya, kita pengen ke situ. Indonesia internasional gitu ya. Indonesia internasional. Kita bisa lolos di Olympic Games. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Ngapain liga kita bagus tetapi untuk kontribusi masuk di FIFA World Cup, untuk masuk di Olympic Games tidak ada, ngapain? Padahal prestasi internasional yang ditarget ya? Iya, targetnya seperti itu. Oke. Baik, tahan dulu Pak Mirdan. Pak Dengewing masih bersama dengan kita? Iya. Baik, di penghujung perbincangan Dengewing, apa harapannya Dengewing terhadap sepak bola Indonesia pasca kerusuhan terjadi atau kericuan terjadi kemarin? Apakah ini ditutup saja atau biar ditutup sementara saja ini dalam kurun waktu sampai kondusif begitu, Dengewing? Ya, harapannya sih semua bisa berjalan kembali seperti normal. Amin. Cuma kalaupun mau dihentikan sementara boleh. Kasihan juga kalau dihentikan berlama-lama, kasihan juga bagi pemain yang sudah berkeluarga mau menghidupi keluarganya. Terus menanggapi dari Pak Mirdan tadi, dan setuju bahwa benang kusutnya ini mau diperjelas, ini mau diurai kembali atau sekali ganti dengan benang yang baru. Betul. Itu saja. Ganti benang baru kan artinya kita pakai benang baru lagi. Yang kusut jangan dibikin tambah kusut gitu ya. Yang tambah kusut, kalau yang kusut mau diurai kan tambah setengah mati, diurai pelan-pelan tidak kusut. Simpel aja kan, beli benang yang baru. Baik, terima kasih Dengewing. Semoga ini menjadi betul-betul menjadi pembelajaran bagi supporter Indonesia pada umumnya dan supporter PSM Makassar pada umumnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Dengewing, semangat untuk rekan-rekan supporter juga ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita sudah bersama dengan Ewing ini juga ya, komandan supporter. Ini juga pembelajaran menurut dia, dan juga tentu berharap supporter PSM nanti untuk setiap
laga ini juga bisa menahan diri ya untuk kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Nah, di penghujung perbincangan Pak Mirdan, apa yang tentunya bisa menjadi pencerahan kepada persepak bola Indonesia khususnya yang ada juga di Sulawesi Selatan? Jadi sebelum kita closing statement itu, saya ingin mengatakan bahwa fanatisme buta itu adalah gila ringan. Menurut ya dalam ilmu psikologi seperti itu ya. Jadi fanatisme buta itu adalah gila ringan. Nah, kalau ini tidak kita rasionalkan, maka dia akan menjadi gila berat, dia akan menjadi perusak, dia menjadi destroyer, perusak nanti. Ya, nah oleh karena itu saudaraku, anak-anak saya yang di supporter, saudara saya di supporter, maka kita benahi sistem manajerial, sistem manajemen dan pembinaan mentalnya, mental dan spiritualnya. Bahwa fanatisme yang buta itu nanti akan berujung pada destroyer, perusak. Nah, dia harus dirasionalkan, mencintai PSM, mencintai Persija, Persib Bandung dan semuanya itu ujung-ujungnya adalah kecintaan kita terhadap timnas. Nah, kecintaan terhadap timnas ujungnya kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air adalah ujungnya kecintaan terhadap bangsa dan negara. Harusnya begitu. Nah, kalau itu kita sudah satu arah ideologi kita, maka tidak perlu terjadi yang namanya pressure fisik terhadap supporter. Pressure fisik supporter terhadap aparat. Kenapa? Karena kita ini adalah aparat negara. Sama-sama kita aparat negara. Ada yang aparat sipil, ada aparat kepolisian, dan ada aparat militer. Sementara supporter itu adalah rakyat. Tentara, TNI, Polri berasal dari rakyat. Maka harusnya tidak boleh ada pressure, apalagi sampai ada kejadian yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi bisa kita cegah. Baik. Jadi terakhir menurut saya adalah kemanusiaan di atas segala-galanya. Kemanusiaan, nilai kemanusiaan di atas daripada segala nilai sepak bola. Baik. Itu tuh. Iya. Baik, mencerahkan. Semoga sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik setelah ada kejadian kemarin, dan ini tentunya bisa menjadi pembelajaran besar untuk para supporter, sebagaimanapun fanatiknya kita kepada klub sepak bola kesayangan kita. Baik, di kebersamaan ini dari Dialog Lintas Makassar Pagi, saya Fitriani Rahman bersama Pak Mirdan Midin, dan terima kasih tadi Deng Ewing sudah bersama dengan kita. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Lintas Makassar Pagi.